Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau renung di puncak ini saya teringat tahun 2012 saya sempat ceramah di Thailand. Jauh. Pertama saya susah nak pakai bahasa Bo lah ke Thailand ni. Bahasa limo manis di kan depan. Nak pakai bahasa Thailand kita lah yang di depan. Ujung-ujung dia saya tanya, what must language I use? Saya harus pakai bahasa Bo, kiro-kiro dia. Ada terjemah ada. Kata orang Thailand yang dampingi saya itu, Pak Ustadznya pakai bahasa Melayu saja Pak. Umpo dia bahasa Melayu ni sama pula dengan bahasa Melayu di sini. Lain bunyi dia, tapi ini saya masalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini berkat limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah. Tentunya yang tak kalah penting ada nikmat sehat dan sempat. Saya habis maghrib di surau dekat rumah saya. Nah, ini tanda-tanda bola nih. Malam tepat sudah ceramah puas. Mangiak dipakai mek sampai titik. Nah, inilah tanda-tanda ulah tutur nih Pak Kades ya. Dari rumah habis sholat maghrib di surau saya, kebetulan surau saya juga buat acara yang sama, tetapi saya sudah izin, saya sholat maghrib saja, habis itu saya berangkat. Dalam perjalanan banyak rumah waktu buka lawang deh. Sampai saya masuk ke Tanjung, putar lagi banyak orang yang sedang menonton televisi. Emak-emak nonton sinetron di RCTI. Kalau ayah-ayah, bapak-bapak buka TV One. Alhamdulillah kita pada malam hari ini masih diberi nikmat sehat dan sempat, sehingga kita sampai di aula desa Limau Manis ini. Kemudian banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika Allah cabut nikmat tersebut, barulah kita tahu nikmat itu sangatlah penting. Kita ambil contoh, ibu-ibu mungkin pernah ada yang sakit gigi. Begitu giginya sakit, seolah-olah gigi itu biasa-biasa saja. Tetapi begitu gigi sakit, kita lah sibuk nih. Minda Ambon, minda Bong. Kemudian begitu gigi sakit, kalaulah sembuh deh, aku nak pergi ke dokter dan cabut gigi. Alhamdulillah 3 hari lah besok sembuh. Jadi pergi. Esok begitu pula seterusnya. Allah berikan kita semua yang ada pada anggota tubuh kita ada sebuah nikmat. Kita gunakanlah nikmat itu sebaik-baiknya. Lute mungkin mata kita menong ini masih cerah, sekarang tidak cerah lagi. Ada yang diberi oleh Allah mata 2, tambah 2 tetek supaya lebih cerah jadi 4. Lengkap dengan kacamata dia. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, tentunya nikmat-nikmat itu harus kita syukuri dengan cara mengabdi dan beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah ibadah kita malam hari ini, yaitu dengan melaksanakan kegiatan memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dengan memperbanyak mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini nyambung dari Isra wal Mi'raj. Salawat beserta salam mari pula kita antarkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah telah menciptakan dan menurunkan Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Muhammadun khotaman nabiyyin. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Ini saya ini ngekek tadi terlincong. Nah, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Artinya apa? Setelah Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah di muka bumi, maka tidak ada lagi Nabi setelah itu. Seandainya kita mendengar, nah ini kan media sosial ini cukup laju sekarang ini. Ada TV, ada radio, ada Facebook, ada IG, ada WA, ada yang lain-lainnya. Seandainya kita mendengar ada orang yang mengaku sebagai nabi, maka kita wajib untuk tidak percaya. Tidak percaya wajib. Kenapa? Sekarang ini banyak orang sehat jasmaninya tetapi tidak sehat rohani. Ini kalau Pak Babinsa dengan Babin Kantipmas ini pasti banyak tahu. Kalau di Jawa itu banyak orang ngaku, mulai dari mengaku sebagai malaikat, malaikat Jibril, Lia Aiden. Nah, tahu-tahu cabutlah Jibril itu selesai. Kemudian ada lagi Ahmad Musaddiq mengakui sebagai nabi, dapat pula wangsit, dapat wahyu di Jawa dan di mana itu di Solo kan, sebagai nabi. Terakhir itu yang mengaku sebagai nabi yaitu di, kalau tidak salah saya, di Surabaya. Kebetulan pas saya waktu itu ada di Surabaya, ada pula orang mengaku sebagai nabi dan ada pengikutnya. Nah, asal ada yang ngaku, ada pengikutnya. Nah, siapa orang ini? Nama dia Jari. Kalau tadi malam itu yang baca ayat suci Al-Quran, nemopin virus. Nah, ini kebetulan yang tadi malam saya ceramah ngisi di Sebadelu, Pak Kades dengan Pak Dewan hadir. Nama virus, jadi saya gabung virus dikira-kira virus corona atau enggak. Kalau virus corona, saya nak buka tas, masang masker. Kata kau bapak-bapak, dek bedok main dari cik lah bervirus, kalau ini saya masalah. Dah, si Jari ini mengakui sebagai nabi. Kemudian kenapa ada pengikutnya? Jangan-jangan kalau sempat ada orang lima maneh yang mengakui nabi adalah pengikutnya. Mahal alasan dia masuk akal. Kita coba lihat, kenapa Allah mengutuskan nabi di muka bumi? Itu pertama tugasnya yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia. Ini tugas pertama dan utama aja. Nabi diturunkan oleh Allah, diutuskan oleh Allah di muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan kalau kita lihat apakah sudah selesai? Apakah akhlak manusia sudah baik semua? Belum. Maka dia kata Jari tadi, karena belum, harus ada nabi berikutnya untuk memperbaiki akhlak manusia ini. Akhirnya banyaklah pengikutnya. Kemudian setelah dilaporkan oleh masyarakat kepada MUI, kemudian diproses oleh kepolisian, akhirnya bin pondik jadi nabi. Nah, jadi nabi sebenarnya habis tok diknak. Nah, sebenarnya jangan mahal. Bin dapat alasannya kenapa dia dapat menjadi nabi. Alasannya ketika itu beliau bermimpi bahwa turunnya malaikat Jibril kepada beliau mengatakan beliau diangkat menjadi nabi. Mimpi diikut. Nih Pak Babin, Pak, saya bingung-bingung nih Babin kan kadang-kadang sasut-sasut yang mana Babinsa, yang mana Babin Kantipmas. Yang saya tahu Pak polisi dengan Pak tentara yang saya tahu.
Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Limau Manis, mudah-mudahan limaunya masih manis di asam, beserta perangkat, kemudian Pak BPD, Ketua BPD ya, Ketua BPD Bapak Babin Kantipmas, kemudian Bapak Babinsa, kemudian alim ulama, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia. Kemudian tentu yang lebih teristimewa ini, saya pun heran juga nih. Alhamdulillah ada orang anggota dewan kita di mana kegiatannya bin selalu hadir. Bahal desa-desa dia orang besar ini di awal ikut kumpulnya itu waluas nih. Bin alhamdulillah hadir rapat bin ada, meno-meno bin selalu ada. Mudah-mudahan sampai kapanpun bin pun selalu ada. Jadi ada cerita sedikit sebelum kita mulai. Karena di sini ada Babin Kantipmas, ada Babinsa. Saya ini kemarin itu masih bingung yang mana Babin Kantipmas, yang mana Babinsa. Tetapi seingat saya yang lahir dulu di Indonesia ini Babinsa kayaknya. Marek nun teh, Bapak ngerti tidak bahasa marek nun? Anggap aja ngerti, tawan aja Pak. Soalnya saya biasanya di mana saya isi di situ saya lebih banyak menggunakan bahasa daerah itu. Jadi dulu Babinsa ini memang ada biasanya. Itu Babinsa, iya Babinsa. Babinsa ini biasanya tentara-tentara yang sudah akil balik. Maksudnya dah dekat-dekat pensiun. Ini makin deh yang dah dekat-dekat pensiun. Makanya ketika saya tengok Babinsa sekarang gagah-gagah, saya yakin tua gede nih. Upur dia sekarang sudah beda. Yang akil balik itu taruh di kantor, yang gagah-gagah yang masih kuat energik taruh di desa. Setelah itu baru lanjut dengan Babin Kantipmas. Tetapi ada hal yang paling nyeletuk lagi, yaitu BPD. Bapak BPD ada sini Pak ya? Ada. BPD ini saya dah cerita tadi malam, tapi saya mau diikan lupa kisah dong. Pada tahun berapa dok saya lupa, saya diundang lah ceramah di Pulau Tiga Bapak Ibu. Kena Pulau Tiga waktu dok saya di beling malam dok ke. Kalau sekarang kalau ceramah itu saya beling malam dok ke, saya biasa dengan kawan. Pagi dok lalu dia yang subuh saya jalan lah dekat pantai. Tertulis di situ PPD Desa Pulau Tiga. Papan dia putih, tulis dia hitam. Apa yang terpikir oleh saya waktu itu? Bapak Pulau Tiga ni parah mantap deh. BPD dok ada di Baka Anai, upo dekat Pulau Tiga ada juga. Yang terpikir oleh saya BPD itu Bank Pembangunan Daerah Riau. Mandi tahu lalu. Pulang saya, habis itu setelah pulang sekitar beberapa bulan kemudian diundang lagi ceramah di Cemada. Yang terhormat Ketua BPD, kalau di Ranai Kepala BPD, di sini disebut Ketua BPD. Apa bedanya nih? Lah selesai ceramah saya tanya Pak Kades, Pak Kades, bahal kalau dia naik kepala bank BPD itu disebut kepala. Ini kepala bank BPD Cemada sebut ketua. Oh bukan Pak, bukan bank Pak, tapi dewannya desa. Oh pantas logo diisi tegabo. Pantaslah warna tulis di pun lain. Inilah BPD. Jadi sekarang saya tahu. Tapi setiap orang nyebut BPD, hati saya tetap teringat. Sampai kapan saya diawi. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita malam hari ini memperingati Isra wal Mi'raj. Untuk melihat ini sebenarnya kita tidak bisa mencerna dengan akal pikiran kita. Mahal karena kejadian Isra wal Mi'raj ini
adalah kejadian yang hanya berlaku sepertiga malam atau 3/4 malam saja, sementara jauh dan sangat panjang. Oleh karena itu tentunya sebelum kita membahas tentang Isra, bahwa tadi anak kita membaca ayat suci Al-Quran. Al-Quran bukanlah kitab sejarah, tetapi Al-Quran banyak menceritakan sejarah-sejarah, termasuk tentang Isra wal Mi'raj. Sejarah yang disampaikan dalam Al-Quran sejarah masa lalu, tetapi masih relevan dengan kehidupan kita sekarang dan tentu masih cocok untuk masa yang akan datang. Kalau anak-anak muda kampung, masa lalu adalah kenangan, masa sekarang kenyataan, sedangkan masa yang akan datang adalah sebuah harapan. Tentu kita selaku orang beriman harus mengenang masa lalu. Masa lalu harus lebih baik daripada masa sekarang. Yang mungkin beberapa tahun-tahun yang lalu meyang pah maghrib jek banggen dia, mungkin masa sekarang ditambah sedikit. Kenapa? Masa lalu masa sekarang harus lebih baik daripada masa lalu, dan masa yang akan datang harus lebih baik daripada masa sekarang. Oleh karena itulah apa yang disampaikan nanti di dalam Isra wal Mi'raj ini kejadian masa lalu yang tentunya mencerminkan kehidupan kita masa sekarang dan dapat kita jadikan iktibar sebagai contoh kita melangkah di masa yang akan datang. Tetapi semuanya ini tidak bisa kita cerna seandainya kita tidak memiliki iman. Kenapa? Kalau dalam bahasa kita dia tidak masuk akal. Kita pakai jalan kaki je, kalau dari Cemago dulu 5 manis nih, itu lebih kurang sehari semalam. Dari mana tahu Pak? Saya lah pernah ikut. Bapak Ibu, saya ni kan sebenarnya kurang 5 manis, cuma dik jadi lahir. Dik jadi lahir 5 manis. Bahal, mak saya keluarga dia dari ujung ni sampai ujung nun. Keluarga mak saya. Banyak yang dik now. Saya mang dik wah diam 5 manis. Sama ketika saya ceramah Cemago, salah Cemago. Orang pakai bahasa Indonesia dengan saya diam aja. Terakhir saya tanya mendo, Pak dong meno munong dewat. Bisa bahasa daerah gak? Bisa, saya bilang. Karena saya lahir munong dewat. Tapi saya tahu dong eno munong dewat dok sesungguhnya. Karena saya lahir umur 2 tahun, ayah saya pilih ke negara Selawat. Sekarang lah jadi desa gitu. Kemudian dalam perjalanan pulang SD di Selawat, masuk lagi SMP ke Anai, SMA ke Anai, ngambil D1, D2, D3 di Brunei Darussalam. Ini tuh ando di Hong. Karena Abu Hong pula. Tamat dari Brunei Darussalam, balik Anai, ngajuk MTS. Lalu dok ngajuk SMA, Anai sampai ngajuk SMA sini. Kan mena-mena di audit adik ni jauh lah, orang tambah mena asal jangan Pulau Lawan. Minta, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita coba kalau kita cerna tentang Isra wal Mi'raj ini dengan akal pikiran kita nyambung. Mahal akal pikiran kita selalu berpikir tentang realita dan realistis. Contoh, kalau ada anak kecil dok deh, tek dia lagi deh. Dok dalam otak kita pasti kita pikir,
Ini pasti ada ayah dia, ada mak dia, betul? Dia mungkin cul dari betang bulu. Nah, ini akal kita. Tetapi kata Allah tidak. Nabi Adam hadir di muka bumi, tidak ada mak, diisek ke ayah. Nah, kita kaji dari mana? Oh, menurut ilmu biologi, dia masuk. Diisek ilmu dia di situ. Ketika Allah bilang mau, jadi. Kemudian yang berikutnya, pondok deh, ada anak kecil yang dalam otak kita pasti mikir. Ada ayah dia, ada mak dia. Yang ngambil dia ayah dia. Kan ada ayah dia kan? Mak dia ada. Ada. Tetapi kata Allah tidak. Nabi Isa, mak ada, ayah diisek. Jadi, tapi yang jadi masalah sekarang banyak juga yang jadi mak-maknya kalah dengan Siti Maryam. Mak ada, anak ada, ayah diisek. Tapi di dekat sini, non yang terpaksa, dia mau kalah dia dengan Siti Maryam. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, itu akal pikiran kita. Api pasti kita mengkaji dia, api itu anak angus. Tetapi kata Allah, api itu netral. Maka dia yanaru kunu bardan ala Ibrahim. Hai api, jangan panas, jangan bakar Ibrahim. Raja Namrud lempar Ibrahim ke kobaran api, selai rambut pun dikeriteng. Maka dia kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang di kebun rajin mandok, bejo ayat dok. Timun, kayu bejo-bejo, bejo. Diusah ala Ibrahim, karena kita bukan Ibrahim, kecuali ada yang nama Ibrahim. Kalau yang nama Ibrahim, diusah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya naru kunu baran alayya. Hai api, jangan panas, jangan bakar saya. Lumpat dalam api. Insya Allah anwas kalau kita. Behal anwas itu kan bukan kelas nabi. Nah nyubut belek itu bom. Bejo ayat dok kompon sih. Nak nong mesak pun dipati. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita untuk memahami tentang Isra Mi'raj tentu ayatnya dulu yang harus kita pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Saya berhenti sampai di situ dulu. Bahas supaya kita dapat mencerna tentang Isra wal Mi'raj ini. Isra wal Mi'raj, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bulan dapat perintah sholat, turun lagi hanya 3/4 malam, masih dapat meyang subuh. Menurut cerita, ini menurut cerita, saya kebetulan alhamdulillah belum sampai Mekah lah daftar, tapi makin hari begitu dicek makin lama Pak. Makin lama, lu udah 13 tahun lah jadi 15 tahun lah antrian. Bepak lah mati lu. Coba kita lihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kita lihat di situ dulu. Ini Allah bersumpah atas dirinya, atas kekuasaannya, atas keesaannya. Kalimat itu di dalam bahasa Arab namanya kalimat tasbih. Ini anak-anak kalau dari sanawiyah, apalagi yang pesantren pasti paham. Kalimat tasbih. Tidak semua ayat Allah menggunakan kalimat tasbih. Oleh karena itu ada kegiatan amat sangat luar biasa pun Allah tidak menggunakan kalimat tasbih.
Misalnya ketika Allah menjelaskan tentang penenggelaman bala tentara Fir'aun ke Laut Merah, ke Sungai Nil, tidak dimulai dengan kalimat tasbih, tetapi ketika tentang Isra Mi'raj Allah menggunakan kalimat tasbih. Kenapa Allah menggunakan kalimat tasbih? Karena kejadian Isra wal Mi'raj ini adalah kejadian yang sangat amat luar biasa, makanya tak bisa dicerna dengan akal pikiran manusia. Di sana mikir-mikir pakai bow ya, pakai jet mungkin cepat, bila nak singgih dia tepat masjid Telanggung. Tetapi ayatnya coba kita lihat, Subhanallazi asra bi abdi, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Kita sampai di situ dulu. Ketika kalimatnya memperjalankan, artinya Nabi Muhammad tidak jalan sendiri, tetapi Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, misalnya Pak Dewan kita binkan dengan beregat. Begitu bin nak beregat, misalnya bin ngambil baju jas bin dalam lemari, jom ambil baju jas bin masuk. Pak Dewan dia tahu nih dalam baju jas ni ada semut, bin pun beregat. Kemudian sampai di bandara, masuk ruang tunggu, kemudian bin naik pesawat sampai ke Batam, lebih kurang 2 jam, bin panas cabut jas, gendong dalam lemari hotel. Semut yang dari Limau Manis deh keluar, ketek, temu dengan semut Batam. Jauh, kata semut Limau Manis. Awan berwujud dari Limau Manis. Jadi semut Batam tanya, kapan awak beregat? Sekitar 3 jam yang lalu. Karena dari sini ruang tunggu 2 jam cu angin, nampak 3 jam yang lalu. Awak. Jadi semut Batam dia berpikir dengan cara semut. Semut Batam kamu mana mungkin mun? Awak kan kecil, itau ni kecil. Dari Limau Manis jalan kaki kita sampai ke bandara dia mungkin seminggu. Ni kau sampai Batam 3 jam, dia masuk akal. Tetapi semut yang di Batam tidak tahu, semut di Limau Manis bukan jalan sendiri, tetapi diperjalankan oleh Pak Dewan kita. Nah, laben dok kena bin sibuk, isong nak rapat lagi kalau Dewan ini, bin belik semut nanti lah sok dalam dok. Nah, sampai sini semut yang di Limau Manis kita, ya awak tahu deh, awal di Batam saat semalam. Lu pegat tan deh. Dek hari ni awak balik ke mana? Lah. Yo kembau ya, pasti diisek semut yang kaya. Mahal, dia berpikir menurut logika semut. Begitu juga Isra wal Mi'raj ini ketika diceritakan oleh para sahabat kepada masyarakat ketika itu, orang kafir Quraisy kabur mendem Nabi Muhammad lah gila. Nik mungkin, memang tetap kalau akal manusia nik mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa je, cerita dia kalau maret dia pakai udau nyaris sebulan. Dah dia gede dia Allah belum sampai. Nah, saking jauh dia. Nah, ni 3 malam. Lah, tetapi Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah. Artinya, jika kita orang yang beriman mau memahami ini, maka dapat kita ambil contoh seperti semut tadi. Nah, sama ke kalau saya dari Dewana jalan kaki jam 6.30 deh, mungkin jam 12 malam di Wahbai. Dok pun meong lo. Nah, lah sampai pun lah dendok aku lah di sedek meletup setengah kaki.
Nah, bagi yang diperjalankan ini Muhammad, kenapa Allah tidak menggunakan kalimat langsung? Kalau pakai kalimat langsung kan lebih mudah. Nah, Subhanallazi asra bi Muhammad, selesai urusan. Jelas kita baca Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad. Tetapi Allah tidak mau menggunakan kata Muhammad. Kenapa? Allah menggunakan kata bi'abdihi. Apa yang terkandung dalam kalimat bi'abdihi ini? Bi'abdihi itu artinya hamba. Yang bisa disebut hamba kalau dia lengkap roh dan jasad. Ini bapak ibu yang ada di sini ini bisa duduk kok nih, itu karena ada roh dan ada jasadnya. Kalau hanya jasad jik roh diisek, dok model mayat, uanglah mati jasadnya. Kadang-kadang kawan baik kita boleh takut itu, gara-gara 3 jasad. Kemudian kalau roh ada jasad tidak ada, mungkin demit, pocong, gentayangan. Itu mimpi, itu roh. Jasad kita beri cuma, misalnya termimpi lah kita di jalan-jalan Jakarta. Wah, naik pesawat jalan Jakarta, masuk mall, beli bewok dan sebagainya. Tahu-tahu hari terpesin, pucuk. Ayo nomor kumpul ngatap, biok-biok. Artinya benar, dok hanya roh, jasad tetap. Tetapi Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj lengkap roh dan jasad, artinya fedian bin pun ikut. Makanya disebut bi'abdihi, hamba Allah. Ini yang pertama. Oleh karena itu tentunya kita yang ada di sini ini bertanya, kalau hanya urusan hamba Allah untuk dijalankan oleh Allah, kita ini pun hamba Allah juga. Ibu-ibu hamba Allah enggak, Bu? Hamba Allah, bapak-bapak juga hamba Allah. Tetapi, ada tetapi dia. Ada 2 hal. Kalau kita ngaku hamba Allah itu datang dari mulut kita, ni mau dia kita ngantuk, mau dia. Sama juga. Saya jalan-jalan, saya bilang saya kenal dengan Pak Presiden. Bapak Ibu yang hadir di sini pasti kenal dengan Pak Presiden. Kenal Pak? Kenal. Tetapi begitu Ben datang, ditanya, Pak, Bapak kenal dengan Pak Sarkawi ini? Kata Pak Presiden bilang, saya kenal. Artinya apa? Ketika datangnya dari mulut kita, nama dia mengaku. Kalau mengaku, nilai dia cuma 50% kebenarannya. Ketika kita juga mengatakan kita hamba Allah, belum tentu menurut Allah kita adalah hamba Allah. Kadang-kadang kita hamba jabatan, sibuk sini nyari jabatan. Kadang-kadang kita hamba harta. Hayya 'alas shalah, tukang azan. Kita yang tengah kerja menuk lanjut kerja dia, bahat tanggung alasannya. Anak-anak muda kadang-kadang kurang azan asar dia masih terkupak-kupak main poli. Bahat lah 23, 2 tek mata depan nak game. Nah, artinya apa? Kita belumlah sepenuhnya hamba Allah. Muhammad disebut hamba Allah karena betul-betul dia mengabdi kepada Allah. Tahun itu adalah tahun kelabu, Bapak Ibu. Mahal tahun kelabu, tahun kelam. Jadi ketika beliau ini menyebarkan agama Islam, yang paling membela beliau adalah paman beliau, walaupun sampai mati di masuk Islam. Kemudian tahun itu paman beliau meninggal. Setelah paman beliau meninggal lagi istri tercinta Khadijah. 2 orang
pembela ini meninggal, kafir Quraisy pun makin menjadi-jadi. Nabi Muhammad dilempar dengan kotoran unta, sampai-sampai diancam mau dibunuh, tetapi Nabi Muhammad tidak pernah menyerah. Ya Allah, dianggap deh jadi Nabi ini, kalau pondok menyerah jelas. Tidak pernah terjadi, sehingga Allah bilang, ini betul-betul hambaku. Kalau itu ni kan deh, kadang-kadang Meyan je begitu imam mencoba luang je ayat itulah nak terloleng-loleng. Baru panjang aja. Lomlah misalnya bulan puasa Meyan taweh masjid ni 20, masjid nun lebar dari masjid nun. Masjid nun 2 rakaat ambil masjid nun. Maha you cepat sikit. Ni yang kita selaku sebagai hamba, tetapi Nabi Muhammad diakui oleh Allah sebagai hamba. Artinya apa? Bukan Nabi Muhammad yang mengakui beliau sebagai hamba, tetapi Allah yang mengakui sebagai hamba. Ini betul-betul hambaku, kata Nabi, kata Allah. Makanya dilakukanlah, dijalankanlah Nabi Muhammad ini. Termasuk dalam perjalanan itu sesungguhnya tujuannya hanya Allah yang tahu. Kemudian selain itu juga menghibur sebenarnya Nabi Muhammad. Kemudian linuriyahu, kemudian termasuk menjemput sholat. Kita lanjut lagi ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Ini yang paling penting penekanannya di linuriyahu min ayatina. Sesungguhnya tujuannya hanya Allah yang paling tahu. Kenapa Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa Nabi Muhammad diperjalankan di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang perlu kita lihat adalah linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan sebagian kecil tanda-tanda kebesarannya. Artinya apa? Allah nak tunjukkan kepada Nabi yang punya umat yang kita yang tercukup-cukup malam ni, andai nikmat Nabi, andai ni umat kau yang mati dok koh ni jadi dia kalau dok dunia ni dia mau beribadah kira-kira kotor. Makanya dalam perjalanan itu ditunjukkan, Bapak Ibu, kalau kau kabur, ini resiko kalau subuh tunggu ceramah. Dia memanglah jester camek. Kalau bukan guru dia cepat kekal. Kalau guru ni kan 24 jam. Maksudnya ngaco sekian, ngigil sekian. Bukan kemana-mana pun ngaco ke. Tapi malam saya ngaco ke. Malam ngaco stay, siang mahula. Ilau anda wedu dia. Dan jadi linuriyahu min ayatina, dalam ayat itu Allah akan menunjukkan sebagian kecil tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Ketika itu yang jadi bodyguardnya nih, yang tukang kawal dia bukan Pak Teguh. Tukang kawal dia bukan tentara, bukan polisi, tapi malaikat Jibril. Wah, begitu jalan-jalan-jalan, temulah orang yang mencakar-cakar muka dia sendiri. Kalau jok dunia kuku dia panduk, begitu dia lah mati kuku dia panduk, cakar-cakar muka dia sendiri. Jadi Nabi Muhammad ni heran nenong, ya Jibril ni model apa lah mendaukoh ni kita temu ni. Jadi kata Jibril ni tamsilan
ini contoh umatmu di dunia itu dia selalu nyalahkan orang. Sesama muslim dia saling menyalahkan. Di sealu tual orang dong. Orang diam dia salah. Orang cakap dia salah. Orang tidur dia salah. Orang gi panggil dia salah. Nek gi lebih salah lagi. Inilah tokoh umat kawan ni. Kalau cuk dunia dia kodok, maka lah mati dia. Kejadian dia nyaka-nyaka muka sendiri. Suka mengganggu orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang tidak bersalah. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan kamasalil mukminuna kamasalillah. Orang muslim, orang mukmin itu, orang beriman itu ibarat lebah alias madu bin tawon. Bapak Ibu tahu lebah, tahu ya? Madu. Madu dok kan dia di wah melorang. Ada je sarang kayu di sarangnya. Kita liwat dewi dok pada hal. Tapi sudah cuba-cuba kalau itu lima. Kedu dia sama dalam lamu. Artinya apa? Orang mukmin, orang Islam dan orang yang beriman itu tidak boleh mengganggu sesama orang mukmin dan orang beriman. Kenapa? Karena orang mukmin atau orang Islam itu adalah bersaudara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang beriman itu ibarat lebah. Lebah itu yang dikeluar dia pasti madu. Ada yang pernah temu tai lebah? Wah, kalau yang tukang cari madu, dia usah nak nyubo-nyubo pun nak nyari tai lebah lah. Ini kan temu di belik. Yang temu dia benar air madu. Manis dia diubah. Artinya apa? Orang beriman, orang mukmin, orang Islam itu yang dikeluarkan dia harus yang bagus-bagus. Kalau dia cakap menyenangkan hati orang. Kalau buat dia nego dengan cara yang bijak. Kalau cakap. Kemudian masuknya begitu juga. Madu itu yang dimakan selalu saripati bunga. Wah ada madu pergi tong sampah makan kas tahu. Wah. Artinya apa? Orang mukmin, orang Islam, orang yang beriman, yang dikeluarkan juga bagus, yang dimakan juga bagus. Makanya nanti terakhir itu Nabi Muhammad itu disuguhkan oleh Allah 2 minuman. Jadi artinya orang mencakar-cakar muka, maka di dunia dia selalu nyalah orang, di sealu orang tua pahtiyo bagian yang betul. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari orang-orang seperti itu. Kemudian jelen lagi, temu lagi orang tengah mikul kayu. Mikul kayu lah bungkuk, mikul kayu lah berbuat tamai lagi kayu. Makin berbuat makin ditambah, makin berbuat makin ditambah. Ditanyalah Nabi Muhammad, ya Jibril ni bongsombo pula model ni. Ni umat kau yang di dunia selalu nyari jabatan di cukup-cukup. Dia git Pak Kades, dia git ketua Karang Taruna, dia git ketua KNPI, dia git ketua nelayan. Sengak menda ketua untuk je orang dia. Nak ya, tapi sutek mendo pun itu bos. Arti dia ketika Allah mati, adik ni kata malaikat Jibril doklah tukok dia. Mikul kayu lah berbuat. Kemudian makin tambah. Tapi kalau dia punya jabatan benyong tapi dia selesai semuanya tuntas, ini masalah. Ini ambil nemo misalnya. Ini yang jadi masalah dia. Dan orang-orang seperti itu pun kadang-kadang ada pula ke dunia ini. Kemudian kita singkat cerita, andok dia yang jelek-jelek dia. Masa yang jelek ditemu dia, jalan, temu orang nanam,
Misalnya kita mencudoh nanam pisang aja lah. Nanam pisang, kemudian habis tanam langsung buah, petik buah dia, dendok buah lagi, petik lagi, buah lagi, petik lagi, buah lagi. Ni Jibril, mendaulah yang model ni. Ani umat kau untuk dunia ketika dia rajin bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, yang tidak ditentukan nilainya. Artinya impak, sedekah dan zakat itu, kalau zakat sudah ditentukan, tetapi impak dan sedekah itu seikhlasnya. Inilah andai ni ketika kita lah mati, maka seperti inilah umatmu. Maka dia Bapak Ibu, saya sangat yakin kita yang ada di sini ini dalam dompet kita pasti ada duit. Jadi si dompet ubah dia. Ada duit. Bapak Ibu, sesungguhnya yang dalam dompet kita ni bukan duit kita sebenarnya. Yang mana sebenarnya duit kita? Duit kita adalah duit yang kita impakkan sebagian tadi, yang kita sedekah. Duit dalam dompet kita dok, kalau Pak Dewan salah-salah jadi bunyi uang tukang warung depan dok. Mahal bin beli ukok. Duit beda di uang. Ini duit beda. Dah beda juga. Yang di muka bisa aja jadi pulau. Tahu-tahu mang warung dok bunyi dia. Arti dia duit dok lepas kita ambil. Yang mana yang dapat kita ambil? Itulah duit yang kita sedekahkan atau kita impakkan sebagian harta di jalan Allah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, inilah makin dekat. Kemudian Nabi Muhammad diajak oleh Jibril ini naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai langit ketujuh. Tujuannya adalah menjumpai Allah, yaitu untuk menjemput perintah sholat. Bapak Ibu, coba kita ingat-ingatkan kembali kaji orang tua-tua marete. Semua ibadah yang kita lakukan ini itu ada dasarnya, ada dalilnya, ada ayatnya. Kita disuruh puasa misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Allah cukup turun ayat, kita puasa. Suruh zakat, Allah turun ayat. Suruh naik haji, Allah turun ayat. Suruh sedekah, turun ayat. Suruh zakat, turun ayat. Ketika diperintahkan kita untuk sholat, ayatnya diturun, perintah sholatnya dijemput langsung. Artinya apa? Supaya sholat ini betul-betul diusah tercice ke mena-mena. Nabinya langsung dipanggil untuk menjemput perintah sholat. Artinya tidak boleh diwakil-wakilkan. Yang biasa dia dibeli diwakil-wakilkan ini kan memang betul-betul pendek untuk benda dia. Kalau dia terlalu pendek, tiap yang nyam, nanti Pak Ya dibeli titik ya. Ini pendek nu benda ni. Dan kemudian sampai di sana menerima perintah sholat. Nabi Muhammad ini disuguhkan oleh Allah melalui malaikat Jibril 2 gelas minuman. Padahal. Tapi kat sini saya ambil contoh dulu ya. Ini minuman ini. Contoh dia. Jadi Nabi Muhammad disuguhkan 2 minuman. Yang satu adalah khamar. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan khamar ritsun min amil syaitan. Khamar itu adalah minuman yang keji dan minuman yang diminum oleh setan. Yang satu susu. Kemudian Nabi Muhammad pun memilih salah satu. Nabi Muhammad mengambillah air susu tadi. Sudah nyata dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah, saudara ya Muhammad, tualah yang kau ambil, tualah yang kau minum. Sembat kau ambil khamar, maka umat kau ada di teler sengah dia. Awak ambil susu je banyak yang teler, iya kan? Nah, tapi 5 mana nih teh, tapi yang luar-luar. Dah, Nabi Muhammad mengambil minuman susu, kemudian benar ya Muhammad yang kau ambil. Artinya apa? Orang Islam, orang yang beriman harus masuk ke dalam perutnya ini yang dicerna adalah benda yang baik-baik lagi halal. Tidak usah nak tukok buat asbak. Asbak itu kan masuk senyap. Jadi ada pula anak-anak muda kabuh nih Pak, dalam Al-Quran itu diisi di kabuh bir, tidak ada cashback, mungkin begitulah nama dia. Tak ada anggur merah Pak, yang ada khamar. Nah, tetapi di situ memang tidak disebutkan. Namun demikian khamar yang dimaksud ini khamar dan minuman yang memabukkan. Jadi kalau minum kicap benyok-benyok bisa pingsan ya. Nah, ini haram. Nah, sampai kiam makan pun boleh. Dan setelah itu menerima perintah sholat. Yang pertama diterima sebanyak 50 waktu. Pak uasa semang di sini jasa dek. Pak Dewan nak sidang di Hangguk dek. Mahal. Meyang kos 50 waktu sehari semalam. Apalagi Pak tentara dengan Pak polisi menggunakan senjata walada toh lagi. Tapi yang dua orang perang pun dipanggil. Nah, dipanggil perang. Dan kemudian setelah terima perintah sholat 50 waktu 50 kali turun Nabi tadi. Turun bertemu dengan Nabi Nabi Musa. Ya, benda awak dapat temu Allah deh. Awak dapat oleh perintah sholat. Berapa kali sehari semalam? 50 kali. Kata Nabi Musa, "Dikan sanggup wei." Anggota saya, masyarakat saya, umat saya besar-besar tinggi tubuh betanyo ndek hanggo. Coba awak naik lagi, minta pengurangan. Naiklah Nabi, setiap kali naik dikurang 5, ben naik 9 kali. 9 kali 5 45. Tinggal 5 kali. Tuhan masih bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, benda kita naik pertama dapat 50, Tuhan tinggal dengan Musa. Dapat pengurangan dapat jauh tinggal 45. Naik lagi. Lah dapat 5 kali ini pun Nabi Musa masih subuh mindah lagi naik. Kata Nabi Muhammad kira kalau di bahasa kita kan awas dalam dia supar nyah penuh. Boleh kalau pindah pun menitahnya no. Kalau sempat misalnya Nabi Muhammad tadi naik sekali lagi, maka disetik anggota meyang. Tapi boleh kejauh itu di meyang. Nanti amanah lu. Dan Bapak Ibu kaum muslimin rahimahumullah, artinya apa? Sholat ini adalah ibadah yang utama dan sangat penting. Kenapa? Jadi menurut Imam Syafi'i yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa sholat ini kalau di anggota tubuh kita ibarat di kepala. Kalau misal orang putus kaki masih hidup, orang putus tangan masih hidup, orang buta masih hidup. Tapi kalau orang disek palau hidup mungkin itu sini langsung tabu takut. Ada yang mati sampai nabrak dinding tak kuat. Ada manusia palau masuk misal. Artinya apa? Jika sholatnya sudah baik, maka yang lain akan dihisab oleh Allah, akan ditimbangkan amalnya. Ketika sholatnya tidak baik, maka memungkinkan amal-amal yang lain akan ikut